Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan tugas praktikum sistem operasi, yaitu simulasi algoritma penjadwalan multilevel feedback queue atau MLFQ. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sistem operasi mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami hambatan yang berarti? Jawabannya terletak pada mekanisme penjadwalan proses. Pada simulasi ini kita akan melihat secara langsung bagaimana MLFQ mengatur prioritas proses secara dinamis. Simulator ini saya buat menggunakan bahasa C dengan memanfaatkan API bawaan Windows sehingga tidak memerlukan instalasi library tambahan. Selain itu, simulasi ini juga menerapkan konsep multithreading untuk mereplikasi lingkungan multicore. Mari kita bahas dengan Mari kita mulai dengan membahas kode programnya. Mari kita perhatikan di bagian konfigurasi di awal kode. Beberapa konstanta utama yang saya tetapkan itu sebagai berikut. Skornya bernilai 4, yang berarti simulasi ini menggunakan 4 CPU yang berjalan secara paralel. Num, num Quick-nya bernilai 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kuantum Q0-nya adalah 2 milidetik, kuantum Q1 4 milidetik. Itu adalah jatah waktu eksekusi untuk setiap antrian. Kemudian ada boost interval, ini adalah 50 milidetik untuk menentukan interval waktu untuk mekanisme priority boost. Total prosesnya adalah 10 dengan durasi burst maksimum 20 milidetik. Selanjutnya kita definisikan struktur prosesnya. Sebagai representasi dari proses control block atau PCB, struktur ini menyimpan seluruh informasi yang diperlukan untuk mengolah proses seperti PID, total durasi proses, sisa durasi, antrian tempat proses berada, status proses, serta catatan waktu untuk mulai dan selesai. Atribut Atribut start time nantinya digunakan untuk menghitung respon time-nya. Untuk manajemen antrian, saya menggunakan struktur ready queue yang berisi pointer ke kepala dan ekor antrian, jumlah proses. Dan yang paling penting adalah critical selection sebagai mekanisme sinkronisasi. Nah, dalam pemrograman paralel, salah satu tantangan utamanya adalah mengolah akses terhadap sumber daya bersama. Dalam simulasi ini, beberapa thread CPU core akan mengakses antrian yang sama secara bersamaan. Tanpa pengendalian yang tepat, dapat terjadi yang namanya race condition, yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan critical section di awal fungsi dan left critical section di akhir. Dengan demikian, hanya satu thread yang dibolehkan memodifikasi antrian pada satu waktu, sementara thread lainnya harus menunggu. Mekanisme ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mutex pada sistem berbasis Linux. Nah, fungsi yang paling krusial dalam simulasi ini adalah CPU core. Nah, fungsi ini akan dieksekusi oleh setiap thread yang merepresentasikan CPU core.
Secara garis besar, alur kerja adalah yang pertama, thread akan berusaha mengambil proses dari antrian dengan prioritas tertinggi, yaitu Q0. Nah, jika Q0 kosong, maka thread akan memeriksa Q1 dan terakhir Q2. Nah, skema itu sesuai dengan aturan dasar MLFQ, di mana prioritas yang lebih tinggi selalu didahulukan. Kedua, jika tidak ada proses di semua antrian, thread akan berhenti sejenak menggunakan sleep 1 untuk menghindari penggunaan CPU yang sia-sia. Ketiga, ketika sebuah proses berhasil diambil, thread akan mencatat respon time jika proses tersebut baru pertama kali mendapatkan jatah CPU. Keempat, thread menentukan durasi eksekusi berdasarkan antrian asal proses. Di Q0, proses diberi waktu 2 milidetik, di Q1 durasinya 4 milidetik, sedangkan di Q2 prosesnya akan dijalankan sampai selesai dengan pendekatan VCS, FCVS. Kelima, setelah eksekusi, jika prosesnya masih memiliki sisa waktu, maka ia akan diturunkan ke antrian berikutnya, dari Q0 ke Q1 atau dari Q1 ke Q2. Namun, jika sudah berada di Q2, proses akan tetap di antrian tersebut sampai selesai. Nah, keenam, jika prosesnya habis dan aduh, rumit lagi. Jika prosesnya telah habis waktu eksekusinya, maka kita catat waktu penyelesaian dan menambahkan jumlah proses yang telah selesai. Terus bagian sini. Nah, salah satu kelemahan MLFQ tanpa tambahan eh, tanpa tambahan mekanisme adalah potensi terjadinya starvation, yaitu kondisi di mana proses antrian bawah tidak pernah mendapat giliran karena terus-menerus tergeser oleh proses yang baru masuk ke antrian atas. Untuk mengatasi hal ini, saya mengimplementasikan saya mengimplementasikan priority boost sebagai thread tersendiri. Nah, setiap 50 milidetik, thread ini akan memindahkan semua proses yang berada di Q1 dan Q2 kembali ke Q0. Dengan mekanisme ini, tidaklah proses yang dibiarkan terlalu lama berada di antrian prioritas rendah. Pada fungsi main, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Fungsi main yang pertama itu inisialisasi semua critical section. Kedua, membangkitkan 10 proses secara acak dan langsung memasukkannya ke Q0 sesuai dengan aturan bahwa proses baru selalu ditempatkan di antrian prioritas tertinggi. Nah, ketiga, membuat 4 thread untuk CPU core dan 1 thread untuk priority boost menggunakan fungsi create thread. Nah, keempat, dia akan menunggu hingga semua proses selesai dengan cara memeriksa kompleks count. Kelima, setelah simulasi selesai, dilakukan perhitungan matriks performa seperti tur- turnaround time, waiting times, response times, dan CPU utilization. Terakhir, semua sumber daya yang digunakan akan dibersihkan. Kemudian kita akan coba running.
Nah, ini hasilnya jumlah CPU core 4, quantum G2 2 milisekund, Q1 4 milisekund, bus interval 50 milisekund, total proses 10. Nah, ini proses pembuatannya. Nah, program ini menampilkan konfigurasi yang digunakan, kemudian membangkitkan 10 proses dengan durasi burs yang bervariasi. Nah, selama simulasi berlangsung, kita dapat melihat log, log eksekusi yang cukup informatif. Ada proses yang langsung selesai di Q0 karena durasinya pendek, ada pula yang mengalami demotion atau penurunan prioritas karena tidak selesai dalam satu kali kuantum. Setelah seluruh proses selesai, program menampilkan tabel hasil simulasi. Nah, di tabel tersebut kita dapat lihat suruh around time, waiting times, dan response times. Pada bagian bawah ditampilkan rata-rata ketiga matriks tersebut, serta CPU utilization yang menunjukkan seberapa efisien CPU digunakan selama simulasi berlangsung. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari demonstrasi ini, ada beberapa poin penting yang kita bisa simpulkan. Pertama, algoritma MLFQ terbukti mampu membedakan proses dengan durasi terpendek dan panjang. Proses pendek cenderung selesai di antrian atas, sementara proses panjang diturunkan ke antrian bawah. Kedua, mekanisme priority boost berfungsi dengan baik untuk mencegah starvation. Proses yang berada di antrian bawah tetap mendapatkan kesempatan untuk naik ke antrian atas secara periodik. Ketiga, penggunaan multithreading dengan 4 core memungkinkan eksekusi beberapa proses secara paralel yang terlihat dari adanya tumpang tindih waktu eksekusi antar proses. Keempat, sinkronisasi menggunakan critical section berhasil menjaga integritas data ketika beberapa thread mengakses antrian secara bersamaan. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana implementasi MLFP dan multithreading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini stop share.